Ya, shalom saudara. Kita bersyukur hari ini kita diberikan hari yang baru lagi. Kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan melalui sermon today hari ini. Saudara, saya rindu kita mau melihat bagaimana sesungguhnya iman percaya kita. Dan apa sih iman itu? Nah saudara, mari kita melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan memahami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana surat yang ditulis Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu melihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, bagian firman Tuhan ini sungguh menarik ketika kita membahas tentang iman. Benar dikatakan bahwa kita diselamatkan itu hanya karena anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi hanya karena anugerah. Kita dipilih hanya karena anugerah. Seperti yang tercatat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah saudara, tapi di sini Yakobus mau memperlihatkan sesungguhnya ketika orang berkata bahwa dia memiliki iman, tetapi perbuatan-perbuatannya, sikapnya, tindakan tidak sesuai dengan apa yang diimani. Saudara, itu sangat-sangat mengecewakan kata firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu, dia tahu dia diselamatkan, maka itu akan terlihat bagaimana dari sikap dan perbuatan-perbuatannya setiap hari, di dalam tingkah pola, di dalam tingkah lakunya. Saudara, iman artinya mempercayakan segala sesuatu atau seluruh hidup kita kepada siapa yang kita percayai. Nah, saudara, di sini kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita beriman kepada Dia artinya kita mentuhankan Dia. Mentuhankan artinya Dia yang akan mengatur seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Juru Selamat artinya karena kita percaya kepada Dia,
beriman kepada Dia. Dia sebagai Tuhan, Dia yang menuntun, memimpin. Dia menjanjikan hidup kekal bersama-sama dengan Dia di sorga, Juru Selamat. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita beriman, itu artinya kita mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada siapa yang kita percaya, yaitu kepada Kristus. Nah, kalau kita percaya kepada Kristus, saudara, berarti kita mau melakukan, kita sudah diselamatkan, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti kita mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Dia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah surat-surat Kristus yang Paulus berkata, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara, yang menarik dari sini adalah pengertian dari iman itu sendiri adalah selain daripada tadi percaya kepada orang yang menggantungkan percaya dengan seluruh aspek kehidupan kita kepada siapa yang kita percaya. Tetapi pengertian iman yang lain itu adalah ketika kita beriman kepada Dia, kita beriman kepada Yesus Kristus tentunya ya, itu berarti kita sedang melakukan sebuah tugas yang tidak akan pernah berhenti. Artinya kita, kalau dalam pengertian yang lain dari iman itu adalah kita sedang menjalankan sebuah pekerjaan sorgawi, saudara. Kita sedang menjalankan sebuah pekerjaan sorgawi di dalam diri kita ini, seperti kita mengenakan pakaian sorgawi, sehingga orang-orang melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Orang-orang akan melihat kita bahwa kita sedang bertugas, dan tugas itu tidak akan pernah selesai sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Artinya tugas itu ya dan amin yang harus kita kerjakan seumur hidup kita, karena kita adalah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadilah saksi Kristus, jadilah petugas sorga dengan menunjukkan iman kita, bahwa iman kita percaya kepada Yesus, dan itu dibuktikan, dan orang bisa melihat bahwa seluruh perbuatan kita sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang sudah diteladankan oleh Kristus. Jadilah saksi Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan masih menempatkan kami di bumi ini, di dunia ini, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, sedang mengerjakan panggilan atau tugas surgawi untuk hidup bagi Tuhan, supaya kami melalui sikap perbuatan kami ya Tuhan, orang lain bisa melihat bahwa sungguh Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, berkati mereka di dalam seluruh aspek pekerjaan kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang menuntun, menyertai, memampukan mereka, dan memampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.